Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Erdiani. Saya dari kelas 10A di KAFI. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi topologi. Yang pertama itu ada topologi bus. Topologi bus adalah terminal terhubung ke jalur komunikasi. Informasi yang dikirim akan melewati semua terminal pada jalur tersebut. Jika alamat yang tercantum data sesuai dengan alamat pada terminal itu, data atau informasi akan diterima lalu diproses. Jika tidak sesuai, data akan dibatalkan oleh terminal. Lalu di sini juga ada keuntungan dan kerugian topologi bus. Kalau keuntungan itu ada kecepatan transfer data relatif cepat untuk jaringan berskala kecil, penambahan atau ekspansi jaringan mudah dilakukan, dan hemat kabel. Kalau misalnya yang kerugian itu ada sulit untuk mendeteksi jaringan. Semakin banyak terminal pada jaringan, semakin terjadi kolision. Jenis topologi ini hanya untuk skala jaringan kecil. Dan setelah ini juga bakal ditunjukkan gambar topologi bus. Lalu yang kedua itu ada topologi ring. Topologi ring adalah jaringan komputer lokal dengan topologi ini mirip dengan topologi bus. Kedua terminal dibagi saling berhubung sehingga menyerupai lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh setiap terminal yang dilewatinya. Jika bukan untuk terminal tersebut, informasi tersebut akan dilewatkan sampai memperoleh alamat yang benar. Dan di sini juga ada keuntungan dan kerugian topologi ring. Kalau keuntungan itu ada hemat kabel, penataan kabel lebih sederhana, dapat melayani lalu lintas data yang padat, dan tidak memerlukan hubungan. Kalau misalnya kerugian itu ada rentan terhadap kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku, kerusakan salah satu terminal atau media pengirim menyebabkan lumpuhnya jaringan, dan lambat karena pengiriman menunggu giliran token. Dan selanjutnya bakal ditunjukkan gambar topologi ring. Dan yang ketiga itu ada topologi start. Topologi start adalah terminal pusat yang bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Terminal lainnya akan terhubung pada terminal pusat dan pengirimnya. Data dari satu terminal lainnya melalui pusat atau server. Jenis jaringan ini mudah untuk dikembangkan baik ditambah maupun dikurangi jumlah terminalnya. Dan juga di sini ada keuntungan dan kerugian topologi start. Kalau keuntungan itu ada sentral kode yang mengatur transmisi data, mudah dalam pengembangan jaringan maupun dari segi pengontrolan komunikasi data, deteksi kerusakan lebih mudah, dan sistem transfer atau komunikasi data mudah dan efisien. Kalau misalnya kerugian itu memerlukan kabel yang cukup banyak, rentan gangguan magnetik, listrik, dan getaran, dan juga ada jaringan memerlukan penanganan secara khusus. Dan nanti juga di sini bakal ada gambar topologi start ya. Yang keempat itu ada topologi mesh. Topologi ini merupakan jenis topologi yang setiap komputer dalam jaringan memiliki media penghubung ke komputer secara langsung. Dan di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kalau misalnya kelebihan topologi mesh itu memiliki backup jalur troubleshoot sangat mudah. Kekurangan topologi mesh itu ada topologi mesh biaya yang diperlukan itu cukup mahal, dan mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Yang kelima itu ada topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi teknik topologi start yang dihubungkan secara serial menyerupai topologi bus. Dan di sini juga ada kekurangan dan kelebihan topologi tree. Kalau misalnya kelebihan topologi tree itu mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, mudah melakukan retologi. Kekurangan topologi itu memerlukan banyak kabel, sering terjadi kolision, dan lambat jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi topologi, kekurangan dan pengertiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.